seller ini nggak kuat boncosnya, karena ini kan testing kan, sampai ketemu kata kunci yang winning. Seringkali seller itu nggak kuat, jadi udah tes beberapa, boncos udah tinggalin, nggak usah ngiklan lagi. Bedanya luas sama spesifik, kalau misalnya luas, nanti semua yang ada kata kunci kerudungnya ini akan bisa kemungkinan kita muncul. Oke, ini belum pernah ngiklan ya, tapi 1 bulan 14 pengunjung doang om ini. Jadi memang kemungkinan untuk lakunya ya memang 0 jadinya. Karena kita perlu minimal ya, kalau konversinya 1% aja perlu 100 pengunjung. Baru ada pembeli 1. Ya jadi teman-teman yang tokonya ini belum 100 pengunjung per hari, jangan harap dapat orderan istilahnya. Apalagi 14 pengunjung sebulan ya. Oke. Nih by the way teman-teman, kalau ada yang belum tahu nih, kita bisa lihat toko luar negeri di sini ya, ada di data bisnisnya, tapi ini kok tiba-tiba error. Nah, ini kan bisa diganti nih jadi toko luar negeri. Jadi kalau teman-teman mau tahu nih Shopee saya di Malaysia gimana, Shopee di ini bisa kelihatan dari sini ya. Kita balik lagi. Untuk beriklan sebenarnya teman-teman tinggal ke ini ya, promosi saya terus ke iklan Shopee. Di sini ada yang belum pernah beriklan sama sekali. 1, 2, 3, 4 ya. 5. Yang lainnya aman ya, udah pernah iklan ya. Ya, ini berarti hanya untuk mengulang aja ya. Oke. Tinggal klik buat iklan baru ya. Dari beranda ke sini om, promosi saya iklan Shopee. Nyari bisnis saya. Bisnis saya tinggal di sini om. Bisnis saya nih tinggal diklik seperti ini. Ada om sama dashboardnya ya, ke iklan lagi ya. Nah, untuk buat iklan baru tinggal kita klik, lalu ini kita tinggal pilih iklan pencarian dan iklan produk serupa ya. Menurut saya sih harus dicoba keduanya. Nah, untuk iklan pencarian kita akan buat dulu, jadi ini tinggal oke dulu. Nah, iklan pencarian bisa iklan produk dan iklan toko. Biasanya iklan toko ini belum akan muncul kalau teman-teman ini belum start ya. Tapi kalau udah seller lama nggak start juga seringnya ada sih iklan toko ini ya. Jadi iklan produk ini tadi kita kan sudah hitung teorinya ya, udah latihan cara tentuin modalnya. Kalau tadi yang seperti tokonya Om Kiki ini misalnya dia tadi iklannya 15 juta sehari, tinggal dibagi ada berapa produk yang diiklanin, tinggal dibagi aja ya per ininya berapa. Nah, seringnya kalau udah cukup lama iklannya saya juga bisa losin sih tanpa batas ya. Jadi kalau memang iklannya udah jalannya kurang lebih setiap hari nggak boncos, ini saya biasa set tanpa batas, terutama pada waktu event. Jadi eventnya biasa saya losin kalau lagi event. Kenapa lagi event biasa kita losin? Karena waktu event konversinya ini naik ya. Kalau lagi tanggal yang paling deket kan 33 nih atau 44 nanti ya. Konversinya biasa di toko kita konversi 2%, itu bisa naik 4%. Kenapa konversi pada waktu event naik? Karena bukan masalah traffic om. Traffic naik, tapi konversi kenapa naik? Nah, karena ada urgency ketika lagi event untuk orang tuh nggak FOMO lah istilahnya, free ongkir lah, voucher ini itu, terus lagi ada iklan di televisi. Jadi mereka kecenderungannya untuk wah, gua harus belanja nih kapan? Ya hari ini sebelum lewat jam 12. Nah ini kenapa konversi naik pada waktu event. Makanya pada waktu event biasanya saya malah iklannya digas. Nah itu biasa saya nyalain, saya aktifin pada waktu event. Ya, mode dinamis saya aktifin pada waktu event. Aktifin. Boleh. Ya. Karena semakin kesini tadinya itu agak boncos, tapi semakin kesini mesinnya Shopee itu makin pinter sih untuk mendetek kapan dia harus naikin, kapan harus naikin. Oke. Nah, jadi modal ini kita untuk awal-awal boleh kita tentukan modal dulu ya. Kita setting modal dulu mau di 2.500 ya, ini tergantung dari budget sih ya, nggak masalah. Tapi kita biasanya ya 2.500 oke, 5.000 juga nggak masalah ya. 10.000 boleh ya, nggak masalah. Nah untuk periode ini kita setting tanpa batas waktu ya, karena kalau kita tetapkan tanggal selesainya ini sayang, karena iklan itu kan perlu proses untuk panas ya. Begitu dia udah panas terus dia mati, kita harus mulai lagi nanti nge-setting satu istilahnya ad setnya lagi, ini makan waktu om untuk panas. Jadi sebaiknya ini tanpa batas waktu, jangan dikasih periode. Untuk produknya sendiri ya, ini kita bisa pilih. Nah kalau dari sini saya bingung, soalnya konversi nggak ada semuanya.
Konversi nggak ada ya. Ini juga kalau dilihat dari produknya ya, secara sekilas ini judul produknya juga masih belum tepat nih. Judul produk ini masih harus diperbaiki nih Om. Misalnya nih rak dinding atau ambalan. Ini juga judul produknya juga kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Misalnya rak dinding atau ambalan, kenapa nggak tepat? Ada kata atau, nggak perlu tuh. Rak dinding ambalannya digas gitu. Nggak, apalagi? Nah, bisa. Rak dinding, coba kita lihat kata kunci ya. Nah ini juga kata kuncinya sih, ini juga masih bisa diperbaiki ya, huruf besar kecilnya terlalu sedikit sih menurut saya. Wastafel kayu jati ya. Tapi kita coba yang pertama deh ya, French hijab misalnya ya. Oke, kita konfirmasi. Nah di sini ada pilihan otomatis, ada manual, dan sebenarnya produk kita bisa milih sampai 50. Tapi menurut saya ketika kita setting awal, pilih satu-satu aja. Kenapa satu-satu aja? Karena saya nggak mau pakai otomatis dulu waktu kita awal setting. Kalau sampai 50, kita cuma bisa otomatis. Nah, kenapa saya nggak mau pilih otomatis dulu? Padahal menurut saya tadi kan harusnya dicoba. Karena kalau teman-teman pakai otomatis dari awal, nanti kata kunci manualnya nggak terlalu jalan. Ya, misalnya kata kunci manualnya kita pilih min bitnya 200. Ketika kita nyalakan keduanya, ada otomatis, ada manualnya. Yang otomatis ini akan ngikutin harga rata-rata bit di Shopee. Misalnya rata-rata 1000, ya dihajar 1000 di sana. Ngapain dia makan yang 200 kalau 1000 bisa? Ya. Jadi teman-teman, manualnya kita nyalakan dulu. Nanti kalau iklannya udah panas, udah jalan, baru otomatisnya kita pelan-pelan nyalakan ya. Jadi nanti hybrid, tapi awalnya main manual dulu. Jadi kita masukkan manualnya. Nah, di sini Shopee akan memberikan banyak kata kunci yang diambil dari judul produk kita sebenarnya. Tadi kan French hijab ya. Ternyata di sini dimasukkan nama Shopee nih, French Kimar, French, bahkan Frenchy, French nail yang agak gak nyambung juga ya. French press, franchise. Jadi kita tahu habitnya Shopee itu waktu kasih saja kata kunci dari mana? Dari judul produk kita. Semakin kita judul produknya ngawur, kata kunci juga udah makin ngawur. Makanya teman-teman, saya biasanya ini saya pilih semuanya, lalu saya hapus. Supaya apa? Supaya nggak kecolongan masuk. Karena seringkali dari teman-teman yang baru beriklan ini, misalnya rekomendasinya 9.000, diikutin tuh 9.000 biaya iklan. Nggak mungkin masuk gitu. Ya. Jadi hati-hati, karena ini rekomendasi dari Shopee-nya ini memang sangat tinggi. Ya, maksimal bisa 12.000 dari Shopee ini, 12.000. Teman-teman coba, kalau jualan bitnya 12.000, ya iseng-iseng aja kita ngitung ya. Kalau ada yang ngikutin, bitnya 12.000, itu dia harus untung per produknya berapa supaya masuk? 12.000 nih bitnya nih. Kalau kita ngikutin dari Shopee, kalau kita mau bit 12.000, itu harus profit berapa baru bisa masuk jualan? Anggap kita punya konversi 5% deh ya, cukup tinggi ya. Kalau bitnya 12.000 nih, marginnya harus berapa nih supaya masuk bit 12.000? Kalau kita konversinya udah tinggi deh, 5%. Ada yang bisa ngitung nggak tadi? Berapa nih? Berapa? 240.000 untungnya per produk. Supaya balik modal, anggap ya, bit 12.000. Kita kan untuk nyarinya kan kali 100 dulu kan? Ya kan, kita per 100 klik kan selalu kan? Jadi ini berapa nih? 1.200.000 untuk menghasilkan 100 klik. Dari 100 klik ini konversi 5. Ya. Berarti 1,2 dibagi 5 berapa? 240 ya, benar tadi ya. Berarti ini marginnya 240.000, benar tadi Simon ya. Teman-teman, kalau mau ngikutin Shopee punya rekomendasi 12.000, margin per produk 240.000 kalau konversi 5. Kalau konversi lebih kecil berarti harus lebih tinggi. Nah, kemungkinan untuk mayoritas produk akan boncos. Terus habis itu bilang, boncos iklan di Shopee. Jadi supaya amannya, teman-teman, ini kita hapus saja. Hapus massal, konfirmasi kosong ya. Kalau udah bersih gini baru kita bisa lanjut. Jadi kita tambah kata pencarian. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita lihat. Pertama, dari kualitas pencarian ya, semakin tinggi harusnya semakin bagus, semakin relevan. Volume pencarian biasanya untuk fashion ini gampang sekali kita menemukan yang volumenya tinggi-tinggi. Tapi kalau teman-teman main hobi, tadi ada yang main tanaman ya,
Untuk cari yang 100 aja itu kadang sulit. Yang dicari sama orang 100 ya. Tapi kalau fashion nyari yang di atas 1000 itu banyak banget. Ya, apalagi hijab. Wah, kalau main hijab, saran saya jangan pakai kata kunci hijab terus luas kayak gini nih. Yang cari 595.000 ya. Harga rekomendasi juga tinggi. Ini mau pasang 200 juga habis terus pasti budgetnya. Biasanya pakai 2 kata kunci aja, Om. Yang satu-satu gini kita hindarin. Untuk fashion muslim ya. Nah, uniknya ini kan misalnya ada pakaian hijab, misalnya ini bagus. Tapi kalau kita pilih kata kunci hijab pakaian, itu beda. Jadi kata kunci itu kalau kita balik, itu menghasilkan kata kunci baru. Misalnya hijab muslim, muslim hijab. Itu kata kunci yang baru. Ya, jadi teman-teman, tujuan kita dalam mencari kata kunci, ini ada beberapa. Pertama, ya ini tadi nanti ada materinya juga, cuman nggak apa-apa kita bahas di sini. Ya, kata kunci ini pertama untuk melengkapi kekurangan dari judul produk kita. Misalnya tadi omnya punya toko ini udah banyak penjualannya, tapi kan kata kunci di produknya cuma 2 ya tadi ya. Hijab, trends hijab ya tadi ya, cuma trends hijab. Ya. Nah, sekarang misalnya ternyata ini adalah hijab instan misalnya ternyata ya, tapi nggak ada kata kunci hijab instan di sini. Kita mau tambahin gimana? Ya ini pakai iklan. Kalau diganti judulnya, nanti malah kacau, ngeriset. Iya, nggak boleh. Justru kelebihan iklan di Shopee adalah kita bisa menambahkan kata kunci yang tidak ada pada produk. Jadi kita tambahin nih, masukin nih hijab instan nanti di kata kunci sini. Terus bisa dimasukin apa lagi? Kerudung. Jadi jangan fokusnya masukin kata kunci hijab semuanya. Ya, kalau zaman dulu kita misalnya jualan gordeng, kan kalau gordeng kan ada gorden, gordeng, hordeng, gordin dan lain-lain ya. Nah, dulu orang bilang masukin tuh semua di judul produk kita. Ya, cari kata-kata sinonim, wrong keyword supaya masuk. Sekarang Shopee itu makin pinter. Pakai gordeng aja semuanya muncul. Kata kunci apapun kita muncul. Dianggap sama karena dia sudah semakin machine learning kan, udah semakin tahu oh ini kata kunci semua sama nih. Jadi mau cari apapun tetap muncul itu. Jadi makin kesini sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau memang itu adalah kata kunci yang bagus, masukin aja. Karena ini kan kata kunci. Kita bisa sampai berapa? Sampai 100 nih masukinnya. Tapi ingat, 100 adalah batas. Kalau lebih, mau dihapus iklannya, kita nyalain lagi, muncul lagi itu semua 100. Yang udah kita hapus juga tetap muncul. Itu mungkin limitasi yang ada di Shopee sekarang, tapi ada beberapa toko yang udah di-unlock. Saya juga nggak tahu kenapa. Kayaknya itu mungkin proses pengembangannya aja dari Shopee. Tapi sekarang 100 maksimalnya. Ya, jadi teman-teman, itu sih limitasinya. Ya, jadi berikutnya, pertama tadi kata-kata kunci untuk membantu kita ya. Yang kedua, kata kunci nama merek kompetitor. Ini juga bisa dimasukkan. Jadi kita tahu nih produk kita brandnya apa, kompetitor apa, orang nyarinya itu bisa. Ya, tadi wrong keyword juga bisa dimasukkan. Cari yang seefektif mungkin. Coba bantu saya kira-kira kalau untuk hijab kata kunci apa tadi? Selain ada kerudung boleh, hijab instan boleh. Jadi, nah takutnya produknya bukan buat hijab sekolah nanti ya. Kalau Bergo bisa ya? Kenapa orang bilang Bergo Mariam? Ini kayak modelnya yang terkenal Mariam atau apa ya? Mariam tuh merek. Nah, Bergo ini sampai 417. Bahaya nih Om kalau dipakai. Nah, di sini kalau kita misalnya ketik kerudung, ini muncul banyak nih kerudung Bergo, kerudung instan, anak, lain-lain ya. Kalau kita ketik kerudung Paris misalnya, juga akan muncul rekomendasi dari Shopee lagi nih. Kita kasih spasi aja ya. Tuh, muncul lagi. Jadi kata kunci banyak banget. Tapi kita cuma bisa pilih kurang dari 100 sebenarnya. Challenging kan? Baik kalau main-main yang fashion. Kalau main fashion gini Om, 40, 50 minimal. Kata kunci ini kan ada 2. Ada yang luas sama spesifik. Jadi kita bisa pakai kata kunci misalnya trends hijab ya. Ini kita bisa pakai luas atau spesifik. Saya pribadi sukanya pakai luas. Karena menurut saya kalau kita pakai spesifik, trafficnya akan dilimitasi sama Shopee. Tapi tentunya kita harus pilih nih kata kuncinya. Karena kalau kita pakai hijab terus luas, itu boncos banget pasti. Ya, mungkin dipilih 3 kata kunci atau 4 kata kunci, ya makin panjang sebenarnya makin bagus untuk fashion ya. Kita ngomong ini fashion. Tapi kalau memang untuk kategori yang lain, mau 1 kata kunci juga nggak apa-apa. Misalnya kita main perlengkapan tadi, berkebun tadi boleh. Ya. Kalau tongtol juga sebenarnya nggak apa-apa sih tadi. Misalnya 1 kata kunci masih masuk. Soalnya pencariannya nggak sebanyak.
fashion lah. Tapi kalau memang baru 1 atau 2 itu yang masih bisa dioptimasi sih kata kunci. Ini mungkin 100 juga kurang sebenarnya. Masalahnya PR-nya kalau udah main iklan di kerudung ini ya, kita mesti cari kata kunci yang nggak bikin boncos itu sih buat saya sih. Karena kompetisi gila-gilaan. Ini saya yakin kalau kita bid 5.000 aja, peringkat 1 itu nggak nongol. Intinya kalau nggak siap untuk margin kita beriklan, ini nggak akan bisa ya, masuk sini. Karena yang mau masuk ke sini banyak banget. Dan view produk serupanya juga tinggi banget. Anggap tadi kita coba ya kerudung Paris misalnya ya. Kerudung Paris tambah, wah ini kerudung Parisnya 110.000. Masukin lagi deh kerudung Paris Premium misalnya. Nah, malah 200. Nih, ini kan kerudung Paris Premium. Misalnya ya, tadi kerudung ya. Bisa pakai kerudung Paris. Nah, ini lebih dikit. Nah, ini lebih masuk. Terus terang semuanya harus, ini tergantung barang, ini masuk nggak kata pencariannya sama produk kita, ya kan? Juga nggak apa-apa, iya. Harus dites sih masalahnya. Nah, seringkali seller ini nggak kuat boncosnya, karena ini kan testing kan, sampai ketemu kata kunci yang winning. Seringkali seller itu nggak kuat, jadi udah tes beberapa, boncos udah tinggalin, nggak usah ngiklan lagi. Ya karena ngiklan itu memang perlu ya testing ini yang buat seller ini nggak kuat untuk tahan ini. Itu sih yang membedakan sama orang yang bisa ngiklan atau enggak. Sebenarnya dia sanggup untuk boncos dulu nggak di awal, mindsetnya itu yang sulit. Tapi kalau Abdul mah, saya yakin kalau yang udah immerse, udah biasa main Facebook atau apa, udah biasa ini. Karena buat mereka ya memang harus kayak gitu. Cuma buat seller marketplace, ini kita yang nggak biasa sebenarnya, karena kita kebiasaannya mainnya tanpa iklan, organik, itu bedanya ya. Jadi kalau masalah kata kunci silakan ya teman-teman riset sendiri. Dan cara risetnya memang harus pakai feeling, terus dites. Nah ini kan justru ilmunya di sana kan. Kalau udah ada patokan yang pas, kata kunci apa yang pasti works, biddingnya harus berapa, cari volume pencarian harus berapa, ya gampang iklan. Tapi karena nggak ada rumusnya, apalagi kalau kita main fashion tuh banyak banget. Ini yang menarik. Akhirnya produk ini jalan karena saya pakai kata kunci ini. Nah ini bumbu dapurnya di sana kalau ngiklan. Dan setahu saya sampai saat ini belum ada satu tools yang bisa ngelihat kita tuh ngiklannya pakai kata kunci apa. Nah ini kan kerudung Paris volumenya 14.961. Coba kalau kita pakai Paris kerudung sama ya. Tapi dua-duanya works loh dan bisa menghasilkan acos yang berbeda-beda. Ya, jadi saya sering bolak-balikin aja juga. Paris kerudung 14.961, kerudung Paris 14.961. Jadi ini sebenarnya mirip. Tinggal kita mainkan luas atau spesifik nantinya, Om. Nah, tapi kan tadi saya bilang kita arahnya ke luas semua sekarang. Ya, kita pilih yang luas. Bedanya luas sama spesifik. Kalau misalnya luas, nanti semua yang ada kata kunci kerudungnya ini akan bisa kemungkinan kita muncul. Kalau spesifik, hanya yang ketik kerudung Paris baru produk kita muncul. Saya tetap menyarankan luas kecuali boncos baru kita ganti spesifik. Kalau untuk main hijab ya, ini yang di bawah 1.000 menurut saya kurang potensi sih. Cuma ya teman-teman silakan coba sendiri sih. Ya karena ini memang banyak trial and errornya. Nah misalnya kita pilih 2 ini ya, sebenarnya harusnya sekitar 5 lah ya atau 10 ya. Anggap ini kita udah oke. Anggaplah kita udah ketemu 8 kata kunci ini. Tipe pencocokannya luas. Saya tambahkan. Ini kan masih mengikuti harga rekomendasi dari Shopee ya. 6.000, 9.000, 12.000. Nah ini kita pilih semua ya. Sampai ke bawah ya teman-teman, ini dipilih. Lalu kita ubah biaya iklan massal. Kita atur. Nah ini nanti sesuai dengan max bid kita. Kalau teman-teman yang produknya udah jalan konversinya, bisa gitu max bid. Kalau seperti Om, ya produknya belum ada penjualan. Mau nggak mau kita mulainya dari 0 dulu sih Om. Ya saran saya sih mungkin mulai dari 200. Tapi biasanya teman-teman menyarankan ya tambahin 1. Kenapa ya? Karena kalau ada satunya kan lebih tinggi daripada 200, karena kebanyakan orang pilih 200. Ya, sebenarnya logikanya gitu, cuma ya nggak terlalu beda jauh. Nah, 201 kalau sudah oke, konfirmasi, kita pastikan semua biaya iklannya udah 201 ya. Di sini ada pilihan apakah mau menggunakan mode dinamis. Kalau oke, tinggal geser ya. Menurut saya kalau awal-awal nggak perlu dinyalain dulu. Jadi maksimal ya 300, tergantung dari kapan yang dia lihat bidnya itu harus naik. Karena dulunya menurut saya masalah. Karena Shopee itu digas terus sama dia, dan kadang-kadang dinamis ini walaupun menurut Shopee 50%, pada prakteknya bisa lebih Om.
jadi dulunya ini masalah, cuma makin kesini saya lihat makin bagus sih. Ya, jadi nggak masalah sekarang, nyalain aja. Ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita aktifkan iklan. Lalu nanti biasanya Shopee akan minta coba iklan produk serupa untuk meningkatkan penjualan. Ya. Nah, penempatan iklan otomatis dan iklannya tanpa batas. Nah, ini teman-teman biasanya saya nggak akan rekomendasiin untuk aktifkan di sini karena Shopee itu selalu ngesetnya otomatis tanpa batas. Ya. Jadi di sini pilih tidak terima kasih saja. Ya. Jadi semudah itu aktifinnya sebenarnya. Yang susah memang cari kata kuncinya. Tapi kalau untuk settingannya sebenarnya gampang sih, Om. Apalagi kalau mau otomatis semua dihajar. Tadi per 50 otomatis, per 50 otomatis, 50 otomatis. Mau produknya ada 1000 pun 5 menit, 10 menit kelar sebenarnya setting iklan. Tapi yang susah itu kan sebenarnya kayak gini, di setting satu-satu, cari kata kuncinya, kata kunci mana yang bagus untuk produk kita, kata kunci mana yang sesuai, ya. Ini lamanya cari kata kunci, nyeting iklan. Kata kunci yang memang winning untuk produk kita. Tapi kalau settingan seperti ini, gampang sekali. Udah kelar, ya. Tapi ini karena saya cuma testing tadi kata kuncinya itu saya ngasal. Ini saya klik di sini ubah status, saya selesaikan dulu ya. Bedanya kita selesaikan sama nonaktif itu beda. Kalau selesaikan itu berhenti. Selesaikan itu dimatikan. Kalau nonaktifkan pause. Nah, teman-teman kalau ada kemungkinan iklannya udah bagus nih, tapi saya pengen stok produknya ini lagi kosong. Ya, misalnya, atau lagi sedikit stoknya. Jadi nggak usah diiklanin dulu, di pause. Jangan diselesaikan. Karena kalau kita matikan atau kita selesaikan, nanti untuk panasnya lagi perlu waktu. Jadi itu settingan dasarnya. Coba saya sekarang akan ke iklan produk serupa. Nah, iklan produk serupa, Shopee juga akan mengarahkan ke pengaturan otomatis. Ya, tapi teman-teman, iklan produk serupa saya sarankan pakai manual aja. Karena kalau otomatis jatuhnya itu lebih boncos dan nggak bisa di scale up. Jadi ini dimatikan dulu, lalu kita tambah produk. Di sini bisa sampai 50. Saya pilih 20 dulu random ya. Ini saya pilih. Ini sampai ke bawah ya. Kita klik di sini, lalu tinggal diubah biayanya. Nah, ini biayanya sesuai sama Maxbit kita. Kalau memang ada yang tadi Maxbitnya misalnya di 200 berapa ya, saya anggap 201 dulu ya teman-teman ya. Kita atur di 201 sampai ke bawah, lalu kita ubah modalnya ini menjadi modal harian ya, untuk membatasi perharinya ini settingannya berapa ya. Misal minimumnya di berapa, Shopee ada batas minimum di 1000 per produk. Murah sebenarnya. Shopee itu murah, 1000 per produk ya. Tapi teman-teman kalau di sininya belum yakin ya 1000 dulu nggak apa-apa ya. 1000 dan periodenya ini sama tanpa batas waktu ya teman-teman ya, tanpa batas waktu. Kalau sudah, kita ke pengaturan lanjutan. Di sini ada 2 sebenarnya. Iklan produk serupa ini muncul di rekomendasi. Rekomendasi di mana? Di halaman utama Shopee. Paling bawah itu kalau kita scroll ada rekomendasi sesuai sama pixelnya kita. Kalau kita belanja di Shopee itu kan ditandain nama Shopee kan. Kita suka lihat produk apa ya. Nanti dimunculkan di rekomendasinya sesuai sama interest sama minat kita. Kalau kamu mungkin juga suka, ini dimunculkan di bawah produknya orang lain. Nah, pertanyaannya, saya harus iklan di mana? Ya menurut saya coba aja dua-duanya. Nanti kalau memang salah satunya jelek, kita matikan. Tapi nanti kita akan lihat acosnya lagi ya teman-teman ya. Jadi saat ini tingkat premium 0 nggak masalah. Tingkat premium apa sih? Jadi begini, kalau kita nyalakan jadi 40, tadi kan kita bitnya ini 150 kan? Ini 200 sorry. Kalau 200 ini kita naikkan 40%, jadi 281. Jadi 201 ditambah 40% sama dengan 281. Sebenarnya sesimpel itu tingkat premium. Kapan kita harus menaikkan tingkat premium? Ketika nanti kita evaluasi dan kita lihat, oh iklannya ini acosnya masih bagus nih. Kita bisa mengoptimalkan lagi iklannya dengan menaikkan tingkat premium. Ya, tapi saat ini kalau baru di jalan 0 pun nggak apa-apa ya. Kalau sudah oke, kita balik. Oh ya, ini modalnya, sorry tadi saya salah. Modalnya sebenarnya kita bisa minimal ke 150 atau 151. Kalau sudah oke, tinggal kita aktifkan. Nah, sekali lagi Shopee akan memunculkan satu dialog box seperti ini
Yang pada intinya ini untuk kata pencariannya otomatis modalnya tanpa batas. Ya, teman-teman kalau memang udah lihat seperti ini dan lihat, oh ini jangan nih, bahaya nih. Karena Shopee maunya otomatis tanpa batas, lalu kayak gitu. Ya, di sini kita klik tidak terima kasih. Dan iklan kita untuk yang produk serupa sudah aktif semuanya, seperti ini. Ya, cukup mudah. Iklan produk serupa ini nggak bisa set kata kunci, jadi tinggal settingannya seperti itu. Nanti kalau sudah tinggal kita evaluasi, tapi karena ini kan tokonya baru, jadi kita iklannya baru jalan, jadi kita nggak bisa evaluasi. Tapi settingannya seperti itu. Gampang. Iklan Shopee itu nggak ada pilih interest, nggak ada pilih apa. Ada beberapa seller yang bisa muncul, tapi itu pun menurut saya nggak efektif. Settingan awalnya cuma seperti ini. Yang susah emang belajar mentalnya, sama yang kedua kata kuncinya, riset kata kuncinya. Itu aja. Kata kunci yang winning adalah kata kunci yang menghasilkan loh. Jadi tahu winning atau enggaknya nggak tahu sampai dia bisa menghasilkan atau enggak. Kata kunci mana yang menghasilkan? Ya, acosnya. Oke.